Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu udah tanam sayur atau buah, pupuk udah lengkap, air cukup, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Tanamannya kuning, tumbuh lambat, bahkan mati, padahal udah dirawat baik-baik. Jangan-jangan masalahnya ada di pH tanah. Yuk kita bahas bareng dalam video ini. pH tanah, rahasia tanaman subur dan panen melimpah. Oke, kita langsung masuk kepada segmen 1. Apa itu pH tanah? pH tanah itu apa? Singkatnya, pH adalah ukuran keasaman atau kebasahan. Skalanya dari 0 sampai 14. pH 7 adalah netral, di bawah 7 sama dengan asam, di atas 7 sama dengan basah. Nah, tanaman juga punya pH, dan tanaman ternyata sangat sensitif terhadap ini. Tanah yang terlalu asam atau terlalu basah bisa bikin tanaman stres. Makanya kita perlu tahu tanaman apa cocoknya di pH berapa. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Kenapa pH tanah penting? Banyak orang kira kalau pupuk sudah dikasih, tanaman pasti subur. Padahal belum tentu. Kalau pH tanahnya nggak pas dengan tanaman kita, pupuk itu nggak bisa diserap dengan baik. Mau kamu kasih pupuk 1 ton pun hasilnya bakalan sama. Tanaman tetap kurus, pucat, dan gampang kena penyakit. Kita beri contoh. Di tanah asam pH -5, unsur aluminium bisa jadi racun. Di tanah basah pH di atas 7,5, fosfor bisa terkunci dan gak bisa diserap akar. Selain itu, pH juga berpengaruh ke mikroorganisme tanah. Mereka cuma aktif di pH tertentu. Loh, jadi kalau pH-nya kacau, mikroba juga mogok kerja. Dan segmen ketiga, apa penyebab pH tanah berubah? Kondisi pH tanah bisa berubah seiring waktu. Ini beberapa penyebab utamanya. Yang pertama, curah hujan tinggi. Unsur basah tercuci, tanah jadi asam. Yang kedua, pemakaian pupuk kimia berlebih, pH makin turun. Yang ketiga, jenis batuan asal tanah. Batuan kapur bikin tanah cenderung basah. Yang keempat, aktivasi mikroba dan bahan organik bisa bikin tanah makin asam. Jadi penting bagi kita buat cek pH tanah secara berkala. Apalagi kalau kita sering nanam dan ganti jenis tanaman. Oke, segmen yang keempat, cara mengukur pH tanah. Cara mengukur pH tanah gampang kok. Pakai kertas lakmus bisa, gunakan pH meter digital, oke juga, atau bawa sampel tanah ke lab pertanian. Buat petani modern, sekarang juga ada sensor tanah digital dan aplikasi mobile. Tinggal colok alat, cek lewat HP, praktis banget. Oke. Yang segmen kelima, cara menyesuaikan pH tanah. Kalau tanah terlalu asam, solusinya adalah pengapuran. Gunakan kapur dolomit atau kalsit sesuai dosis dari hasil uji tanah. Kapur ini akan menetralkan asam dan memperbaiki struktur tanah. Kalau tanah terlalu basah, kamu bisa tambahkan kompos, pupuk kandang, atau pupuk hijau. Gunakan belerang untuk menurunkan pH secara
perlahan. Kuncinya adalah koreksi pH jangan dilakukan tergesa-gesa. Semua perlu waktu dan konsistensi. Segmen yang keenam, kisaran pH ideal tanaman. Setiap tanaman punya preferensi pH masing-masing. Berikut contoh kisaran pH ideal. Untuk padi 5,5 sampai 7,0 pH-nya, dan jagung 5,8 sampai 7,5 pH-nya, dan teh dan kopi pH-nya berkisaran 4,5 sampai 6,0. Dan untuk cabai dan tomat pH-nya yang dibutuhkan adalah 5,5 sampai 7,5. Menanam tanaman yang sesuai dengan pH tanah itu seperti jodoh yang cocok. Kalau cocok, pertumbuhannya maksimal. Oke, kita masuk ke segmen ketujuh. Tips praktis supaya tanah kita tetap subur dan sehat. Ini beberapa tips yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, rutin cek pH tanah minimal setahun sekali. Gunakan pupuk organik untuk menstabilkan pH. Hindari penggunaan pupuk kimia berlebih. Sesuaikan tanaman dengan kondisi tanah. Lakukan pengapuran atau penambahan bahan organik jika perlu. Tanah yang sehat sama dengan panen yang berkualitas. Jangan sampai kita rugi waktu dan tenaga cuma gara-gara lupa cek pH. Sekarang kamu udah tahu kan kenapa pH tanah itu penting banget? Yuk, jadi petani cerdas yang gak cuma rajin nanam, tapi juga paham ilmu tanahnya. Kalau kamu suka video edukasi seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga panen kamu makin melimpah. Selamat berkebun.